Baik, kita lanjutkan membuat simulasi proses hidrodealkilasi toluen dengan basis. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian reaktor. Sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan bagian separator. Nanti setelah keduanya selesai, baru kita gabungkan. Kenapa harus sendiri-sendiri? Ini untuk memudahkan konvergensi, karena di dalam prosesnya sendiri banyak sekali recycle-nya. Sehingga kalau langsung digabung akan mengalami kesulitan dalam konvergensi perhitungan. Baik, kita mulai untuk menyelesaikan ini. Jadi inputnya adalah ini. Jadi kita pasang stream input di sini, dan kita klik 2 kali, kita beri nama saja, misalnya feed stream. Kemudian bisa kita definisikan dari, ambil untuk kondisi operasinya, kita define dari stream, kita ambil yang liquid product, karena ini nanti akan kita pisahkan lebih lanjut. Jadi untuk suhu dan tekanannya kita ambil dari sini. Nah, kemudian komposisinya kita ubah sesuai dengan yang ada di ini. Nah, ini karena di sini adalah mol flow, maka basisnya yang ada di sini kita ubah menjadi mol flow. Klik di sini, mol flow, kemudian kita isi sesuai dengan yang di sini. Ini pertama hidrogen 1,5, kemudian metan 19,3, kemudian benzen 262,8, toluen 84,7, bifenil 5,1. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita masuk ke separator. Nah, di dalam proses ini diinginkan tekanan di dalam kolom tidak boleh kurang dari 20 psi, sedangkan suhunya 130 derajat Fahrenheit. Nah, ini untuk menentukan tekanannya bagaimana? Jadi dengan batasan-batasan itu bahwa suhu 130 derajat Fahrenheit dan tekanan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih kecil daripada 20 psi. Maka pertama kita harus cari yang ini. Berarti yang keluar pertama, yang paling ringan di sini. Maka kita cari di sini adalah tekanan dew point-nya. Jadi tekanan dew point-nya berapa. Kemudian yang di sini ini untuk mencari tekanan kolom pertama. Kemudian untuk mencari tekanan kolom kedua, di sini kita cari tekanan bubble kolom. Tekanan bubble kolom untuk produk 3. Ya, untuk produk 3. Jadi kita untuk mencari itu, pertama kita pasang stream. Ya, kita pasang stream di sini. Kemudian klik 2 kali, kita namakan aja ini untuk menghitung dew point, nah kita namakan dew point. Nah, tadi suhunya adalah diinginkan 130 derajat Fahrenheit. 130, maka kemudian kita isikan komposisinya sesuai dengan yang untuk produk 1, basisnya kita ubah dulu menjadi mol flow. Dan ini kita isikan untuk produk 1 ini, hidrogennya 1,5, kemudian metan 19,2, kemudian benzen 1,3. Oke, sekarang sudah kita isi. Nah, ini masih tekanannya belum diketahui. Jadi untuk mencari dew point adalah ketika uap pertama kali mulai terbentuk embun. Jadi pada kondisi itu, maka fraksi uapnya tepat pada nilai 1. Jadi ini kita pasang angka 1 di vapor phase fraction. 1, maka kita dapatkan tekanan dew point-nya adalah 115,4. Nah, ini yang kita pakai untuk tekanan kolom pertama. Tapi ini nanti kita ambil aja 120 psi ya. Ini kan ini sudah sangat dekat dengan 1 atmosfer ya, 100 dekat ini kita bulatkan aja 120 misalnya. Nah, kemudian untuk mencari tekanan bubble point yang di produk 3 sama dengan cara ini. Kita pasang ini stream, kemudian ini kita pasang, kita namakan aja bubble point. Bubble point. Kemudian suhunya sama 130 derajat. Nah, kemudian ini komposisinya, ini mol flow kita posisi, kemudian basisnya kita ubah menjadi mol flow, kemudian kita isi sesuai dengan angka yang ada di sini.
Jadi hidrogennya 0, metannya 0, kemudian bensennya 3,4, toluen 84,6, dan bifenil 5,1. Oke, nah sekarang kebalikannya, kalau kita mencari bubble point, maka bubble point adalah tepat ketika liquid itu berubah, ada yang berubah menjadi uap. Maka fase uap yang ada di sini masih 0, jadi belum ada uapnya. Maka ini kita pasang 0. Maka kita tahu tekanannya sekitar 2,175 PSIA. Nah, karena tadi minimal tekanan adalah 20 PSIA, maka di sini dipasang 20 PSIA ini supaya tidak terjadi vakum. Baik, sekarang kita coba selesaikan yang kolom yang pertama. Mestinya bisa diselesaikan dengan shortcut, ya, tetapi dengan HISIS shortcut kolom ini gagal, ya, tidak bisa diselesaikan dengan HISIS. Kemudian harus dihitung secara manual, ya, misalnya dengan buku-buku yang ada di Maketile dan seterusnya, dengan metode-metode itu kita bisa dapatkan. Ya. Jadi kita dapatkan di sini tanpa jumlah trennya adalah 3 tanpa recycle, nah, tanpa kondensor. Jadi tanpa kondensor berarti kita pasang kolomnya adalah yang ini. Jadi ini kita pilih separator, kemudian yang recoil absorber. Jadi kita pasang recoil absorber. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Jadi masuknya adalah di sini, yaitu feed stream. Tadi jumlah stage-nya ada 3, kita isi 3. Oke. Kemudian overhead-nya ini kita namakan aja fuel gas. Kemudian ini bottoms. Kita beri nama bottoms. Dan ini adalah R1 duty 1. Beri nama R1 duty. Gitu ya. Jadi kita beri nama ini. Kemudian kita bisa ke next. Jadi tidak ada opsional in the stream sama opsional side flow-nya tidak ada. Kita bisa klik next. Ini kita ambil yang default-nya saja. Kemudian, nah, tekanannya tadi kita tetapkan ya ketemunya sekitar 116, kita pasang aja 120. Ini juga tidak ada pressure drop, pressure-nya 0, sehingga volume pressure-nya juga 120. Oke, kemudian kita klik next. Ini opsional estimate, jadi kita mungkin bisa diisi, bisa tidak, sementara tidak kita isi. Nah, kemudian ini juga sementara ini basisnya molar, kemudian done. Nah, jadi sekarang kita akan dapatkan yang sini. Jadi ini masih sebelum kita run, kita coba lihat speknya. Untuk melihat itu kita klik monitor. Nah, kita tambahkan spek. Jadi yang diinginkan itu ini ya, bensen yang lari ke atas, bensen yang ke sini, ini tidak paling ya nilainya adalah 1,3. Gimana caranya set? Jadi ini kita tambah add spec di sini. Add spec, kemudian kita pilih kolom stream property. Ya. Kolom stream property. Ini ya. Atau stream specification. Ya. Stream specification. Ya. Jadi ini ya ini kolom komponen atau bisa juga ini ya, kolom komponen flow karena yang akan kita tetapkan adalah yang ini. Nah, kita tambah add spec. Nah, kemudian kita ini adalah namanya yang di produk 1 mungkin ya. Komponen flow, streamnya adalah stream yang fuel gas. Ya. Fuel gas basisnya molar, spec value-nya ini kita pasang 1,3. 1,3. Komponennya adalah ini benzen. Jadi mana tadi? Komponennya adalah yang benzen. Yang ini. Jadi ini komponennya kita pilih benzen.
Oke, jadi ini adalah flow benzen ya, benzen flow. Mungkin supaya jelas ini benzen flow. Oke, jadi ini kita tambahkan ya untuk speknya benzen flow. Yang kita cari adalah fuel gas-nya, basisnya molar, nilainya adalah 1,3, kemudian komponennya benzen. Nah, setelah itu ini sekarang derajat bebasnya masih 0, ini sementara kita nonaktifkan ya. Kita nonaktifkan, maka di sini derajat bebasannya menjadi 1, maka belum bisa kita run. Maka yang kita aktifkan adalah yang ini, benzen flow. Kita klik aktif. Oke. Nah, kemudian sudah converge. Jadi ini sudah, setelah kita aktifkan ini, sudah bisa dihitung dan sudah convergence untuk perhitungan kolom pertama. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa lihat hasil dari perhitungan ini, ya, kita bisa lihat di misalnya di workbook. Ini, atau bisa juga kita lihat di sini, fuel gas, ya. Atau kita klik 2 kali di worksheet. Nah, kita bisa lihat ini fuel gas-nya, komposisinya, ya. Ini komposisi, ya, bisa kita lihat dengan kode seperti ini. Untuk fuel gas-nya, kalau kita mau lihat, kita lihat komposisinya, basisnya kita ubah menjadi mol flow. Nah, kita lihat, ya sama ya, produk satunya, hidrogennya 1, kemudian metannya 19, ini, dan bensinnya 1,3. Baik, ini untuk kolom yang pertama. Berikutnya akan kita lanjutkan kolom kedua. Untuk sementara kita hentikan dulu sampai di sini untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti untuk yang selanjutnya bagaimana menyelesaikan untuk kolom yang kedua.